Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Uh, untuk hari ini, sebelum kita masuk ke inti pelajaran, kita perlu absen dulu. Jaki Hadir. Ahmad Hadir. Julpa Hadir. Rohman. Hadir. Nah, baik ya, hadir semuanya. Yang tidak hadir siapa tadi? Hendra, kenapa? Sakit apa? Sakit Sakit demam. gigi, sakit demam ya. Nah, baik. Untuk hari ini kita mulai saja, langsung masuk ke dalam pembelajaran, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir, terutama kita perlu apa yang namanya iman. Nah, kita perlu tahu apa itu iman. Ada yang tahu apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu percaya. Nah, sebelum kita mempelajari iman kepada Allah, iman itu ada berapa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasulnya Allah. 3, iman kepada malaikatnya Allah. 5, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, yang akan kita bahas jelas tentang apa itu hari akhir. Sebelum kita masuk ke hari akhir, kita perlu yang pertama tadi, iman kepada Allah. Maksudnya iman kepada Allah itu ialah kita percaya bahwa Allah itu ada. Gimana kita cara bahwa Allah itu ada gimana? Dengan adanya hadzal makhluqati, dengan adanya makhluknya, dengan adanya gunung, sawah, lautan, itu bukti bahwa Allah itu ada. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Nah, yang kita wajib ketahui, iman kepada malaikat itu ada berapa? 10. Pertama, malaikat Mikail, Israfil, Ijrail, sampai 10 malaikat Ridwan. Kemudian adapun yang ketiga, yaitu iman kepada Rasulnya Allah. Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25, yang dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah, kepada kitab Allah. Ada berapa iman kepada kitab Allah? Ada 4, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuklah ke inti pembelajaran, yaitu iman kepada hari akhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung masuk saja ke inti, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Nah, bahwasanya kita tuh harus percaya bahwa adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Ialah hari kiamat. Hari kiamat. Bahwa hari akhir itu bahwasanya akan tiba. Jadi kita tuh harus
Ingat pepatah ulama mengatakan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya pakaian kita di dunia, meskipun pakaian kita itu terbuat dari emas. Jangan bangga, karena pakaian yang terakhir kita pakai itu apa? Kain kapan. Kemudian kita tuh jangan bangga mempunyai kendaraan sebagus-bagusnya, meskipun kendaraan itu mobil Golardo. Karena kendaraan yang terakhir kita pakai apa? Keranda. Yang ketiga, ingat, jangan bangga ketika kalian punya rumah yang mewah, meskipun rumah itu emas semuanya, berlian semuanya. Karena rumah terakhir kita itu apa? Kuburan. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan dari pakaian, kemudian dari kendaraan, dari rumah. Kita tuh nggak ada yang perlu dibanggakan, karena yang terakhir kita pakai dari mulai kainnya itu kain kapan, dari mulai kendaraan yang kita pakai adalah keranda. Rumah yang terakhir kita pakai apa? Kuburan. Jadi jangan ada yang perlu dibanggakan di dunia ini. Ingat, kita itu akan mati. Semestinya ada lagu bahwa semua itu akan mati. Ada yang lagunya? Ada yang tahu nggak? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja pun mati. Semua mati, tidak ada yang hidup. Nah, kita kembali lagi kepada hari akhir, bahwa kita tuh akan mati. Apa itu mati? Mati itu ialah pisahnya ruh dengan jasad. Bahwa dalam Al-Quran mengatakan, saya lupa lagi, bahwa Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu akan mencicipi apa yang namanya mati. Meskipun kalian nyumput di kolong meja, kalau mati datang tetap akan mati. Tidak ada yang akan hidup. Itu ya, hari akhir, bahwa kiamat itu terbagi dua. Pertama, kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro itu ialah kiamat kecil. Contohnya apa? Kiamat kecil contohnya apa? Banjir. Apalagi? Kebakaran. Apalagi? Longsor. Apalagi? Ditinggal mati. Nah, ini masuk semuanya kiamat sugro. Adapun kiamat kubro ya, akhir zaman. Tidak ada yang akan sisa ketika kita adanya kiamat kubro atau kiamat besar. Semua makhluk di dunia akan mati. Nah, itu. Nah, ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Yang terakhir ialah iman kepada qada dan qadar. Yang terakhir ialah iman kepada qada dan qadar. Kita juga perlu percaya bahwa kita itu ada dan qada dan qadar. Takdir baik, takdir buruk itu Allah yang tetapkan. Intinya untuk hari ini bahwasanya kita tuh perlu percaya dari mulai adanya Allah, malaikat, Rasul, sampai kepada hari akhir. Kita tuh harus percaya bahwa itu akan ada, bahwa itu akan tiba. Ingat, jangan jangan terlalu enak di dunia, karena di dunia itu akan ditinggalkan. Dunia itu awalnya kita nangis ketika kita lahir ke dunia, kita nangis. Kemudian ketika kita dewasa,
banyak masalah, kemudian akhir dunia itu apa? Mati. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Awal kita menangis ketika kita lahir, kemudian ketika dewasa kita banyak masalah, kemudian ditutup dengan apa? Dengan mati. Itu ya. Ingat bahwa ada pepatah mengatakan kalau kita mengejar dunia, maka dunia saja yang Allah beri. Tapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia dan akhirat yang Allah beri. Kalian pernah ke kafe? Kalian pernah ke kafe? Pernah. Ketika di kafe kalian ada kasir. Nah, ketika kalian pergi ke kasir, kalian minta kopi, apa yang diberi? Gelas dan kopi. Gimana kalau kalian ketika pergi ke kasir, kalian bilangnya saya mau gelas, maka gelas saja yang diberi oleh kasir, tidak dengan kopinya. Tapi ketika kita minta kopi, kita pesan kopi misalnya kopi hitam, maka gelas dan kopi yang dikasih. Bukan kopinya saja, tapi dengan gelasnya. Apa maksudnya? Ketika kita minta dunia kepada Allah, maka dunia saja yang diberi sama Allah. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia dan akhirat yang Allah kasih. Sampai sini mengerti? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi masih ada ya. Tadi ada yang bertanya, Pak, apa tadi yang bertanya tuh? Surga itu ada berapa tahapan? Surga itu banyak. Ada 7-nya tahapan. Sampai surga Firdaus itu yang paling bagus. Begitupun neraka. Neraka itu banyak. Neraka itu ada neraka jahanam. Banyak sekali. Makanya ingat, tadi Bapak mengatakan kalian itu ketika hidup di dunia jangan terlalu gegabah. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan dunia. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan ya. Semestinya kita tahu ya bahwa kita itu akan mati. Karena dalam Quran juga ada surah Al-Qari'ah ayat pertama Al-Qari'ah, ayat yang kedua Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wama adraka mal qari'ah. Ini jelas semuanya tentang hari kiamat. Kalau kita sedikit ke belakang tentang hari akhir zaman. Kalau kita mempunyai iman sedikit dalam hati, kita itu tidak akan mengalami apa itu hari kiamat. Meskipun ada sedikit iman, ketika datang asap dukhon dari Yaman, kita akan mati. Meskipun itu imannya sedikit, ya. Kalau kita, ya balik lagi kepada kita semua. Kalau kita ingin masuk surga, ya, kita harus berbuat baik, kita harus punya amal soleh. Begitupun sebaliknya, ketika kita amalnya buruk, nah kita masuk neraka, gitu. Makanya Bapak mengingatkan kepada kalian, jagalah sholat. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiang agama. Jadi
kalau kita sholatnya baik, ya insya Allah kita juga akan baik ke depannya. Jadi ketika kita mati nih ya, ketika kita dibangkitkan di dalam kubur, pertama yang kita bahas itu apa? Pertama yang kita bahas itu tentang sholat. Kalau sholat kita baik, sholat kita bagus, ya insya Allah kita akan selamat, kita akan masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita di akhir-akhir karena dalam Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Celaka bagi orang yang sholat. Sholatnya kayak gimana? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang mengakhirkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena ya, al-umum madrasatul ula. Sebenarnya sekolah pertama itu bukan sekolah, tapi ibu. Yang pertama mengajarkan angka 1, 2, 3, yang mengajarkan huruf ABC itu adalah orang tua. Makanya semestinya kita baiklah kepada orang tua. Jangan berkata kepada orang tua. Wala taqul lahumma uffin. Jangan berkata kepada orang tua itu teh jangan. Kita harus nurut kepada orang tua. Kalau kita pernah membuat nangis orang tua karena kelakuan kita, jangankan surga, baunya surga pun kita tidak akan mencium. Jangankan surga, bau surganya pun kita tidak akan mencium. Kalau kita pernah membuat nangis orang tua karena kelakuan kita. Makanya pulang dari sekolah, dari sini pulang, minta maaflah kepada orang tua. Kita kan nggak tahu ya, hari ke belakang, seminggu ke belakang, setahun ke belakang, kita mempunyai dosa kepada orang tua. Bapak nitip, berbuat baiklah kepada orang tua. Jangan tinggalkan sholat. Bawel nggak? Kolot bawel bisa. Tapi bawel mah eta ketika orang tua itu mati, kita akan rindu suasana itu. Ketika kita subuh dibangunkan, ketika kita disuruh sekolah, ketika kita disuruh mengaji, ketika orang tua mati, kita akan rindu suasana itu. Tidak ada yang menyuruh mengaji, tidak ada yang menyuruh sekolah, tidak ada yang ngebangunin subuh. Itu tidak akan ada. Makanya Bapak nitip sekali lagi, berbuat baiklah kepada orang tua. Jagalah sholat, terutama sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang terakhir, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kita tidak tahu ya, pernah menyakiti hati orang lain. Makanya dari sekarang belajar memaafkanlah. Belajar memaafkan. Kalau meskipun itu sangat sulit dimaafkan, tapi belajarlah memaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Saya tutup. Tadi teh yang tidak hadir siapa? Hendra. Kenapa tadi teh Hendra teh? Demam ya. Kita doakan semoga Hendra besok bisa sekolah kembali. Ya, amin. Untuk itu Bapak cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi Bapak, umumnya buat kalian semua. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.